itu Bunda melihatnya sih seperti sebuah sindiran ya. Kok kenapa jadi bangsa kera yang sangat maju dibanding manusia gitu, karena memanggil elang kesayangan ayahnya aja tuh dia nggak bisa terlibat cinta lah gitu ya. Bunda kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Look Mills Family Channel, masih dengan aku Bunda Lulu Pamungkas. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, kali ini Bunda mau coba mereview sebuah film yang telah Bunda tonton ya. Bunda nonton sekitar 1 minggu yang lalu. Enggak sih, beberapa hari yang lalu. Ya, jadi film ini tayang di bioskop itu sejak 10 Mei ya 2024. Filmnya itu berjudul Kingdom of the Planet of the Apes ya. Di luar ekspektasi Bunda ya, karena Bunda tadinya kurang tertarik juga, karena wah kok tokoh utamanya si Apes ini gitu ya, kera gitu, bakalan seru nggak ya, apalagi durasinya itu kan sekitar 2,5 jam ya, lama ya gitu. Tapi ternyata wow, filmnya bagus teman-teman ya. Dan mohon maaf ya kalau mungkin Bunda ada spoilernya gitu ya. Tapi ini Bunda mau mencoba mereview yang sesuai Bunda ya, versinya Bunda ya, ala Bunda Lulu. Nah, jadi Bunda itu baru tahu ya kalau ternyata film ini adalah merupakan sequel keempat ya dari 3 film sebelumnya ya. Jadi sebelumnya itu ada film trilogi ya tentang Kingdom of the Apes ini gitu. Tapi kalau yang Bunda baca-baca ya, sequel keempat ini katanya ya berbeda gitu ya dari si 3 itu, jadi bukan yang kelanjutan banget gitu. Nah, jadi jujur Bunda belum pernah nonton 3 film pertamanya itu ya, jadi betul-betul ini murni Bunda baru pertama nonton ya. Jadi yuk langsung aja Bunda ulas ya. Jadi diceritakan ada sebuah klan ya, klan kera ya. Jadi namanya itu adalah klan elang gitu. Nah, sekelompok kera ini tuh mereka memelihara elang gitu ya, dan mereka merawat menjaga elang-elang ini gitu. Nah, sebelumnya itu di yang 3 triloginya itu ya, 3 sequel pertamanya itu memang diceritakan ada seekor kera pemimpin ya, namanya Caesar ya. Caesar ini membawa sebuah peradaban yang maju ya untuk para kera-kera gitu ya. Jadi kera-kera yang tadinya primitif ya seperti itu, Masya Allah mereka jadi bisa bicara ya, walaupun memang tetap bahasa utama mereka itu bahasa isyarat ya. Di yang film Kingdom of the Planet of the Apes ini pun juga mereka masih pakai 2 bahasa tuh, bahasa isyarat dan juga ya bahasa seperti kita gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi ada sekelompok kera penguasa ya dari pesisir ya, itu yang dipimpin oleh Proximus Caesar. Itu mereka mau menguasai bangsa kera ya. Jadi pada saat itu Bunda melihatnya sih seperti sebuah sindiran ya. Kok kenapa jadi bangsa kera yang sangat maju dibanding manusia gitu, karena di situ ada bagian ya, ada sebuah adegan yang menggambarkan sekelompok manusia ya, manusia tampilannya masih yang primitif banget, pakai baju seadanya, itu mereka sedang mencari air ya di tepi sungai. Mereka juga kalau di situ sih diceritakan, jadi ada sebuah wabah ya, wabah flu, Bunda lupa namanya apa, itu yang membuat akhirnya manusia ini tuh mengalami kemunduran gitu ya, yang tadinya pintar ya, berbahasa, berkomunikasi, sampai akhirnya tidak bisa berbahasa sama sekali gitu. Nah, tapi di antara mereka itu ada satu sosok wanita ya. Itu Bunda di situ udah curiga sih gitu, karena kok dari pakaiannya berbeda ya. Di sini namanya itu Mei ya, tulisannya Mae gitu. Bunda nyebutnya Mae ya, biar gampang ya.
itu dia berbeda sendiri gitu ya. Nah ternyata si Mei ini itu merupakan apa, mungkin bisa dibilang mata-mata ya, mata-mata dari sekelompok manusia yang memang masih sangat beradab gitu ya. Ada sekelompok lah gitu ya yang mereka punya misi tertentu gitu. Nah di situ diceritakan ya bahwa si sekelompok tadi kera jahat itu, Bunda sebutnya kera jahat ya, yang dipimpin oleh Proximus Caesar ini kan mereka mau menguasai seluruh bangsa kera ya semuanya, untuk beramai-ramai bisa menguasai seluruh kehidupan ini gitu ya, bukan dikuasai oleh manusia lagi tapi dikuasai oleh bangsa kera gitu ya. Singkat cerita akhirnya mereka itu menyerang klan elang ini ya, dimana si tokoh utama ya kera bernama Noah ini adalah salah satu ya penghuni klan elang itu. Dan di saat penyerbuan di klan elang itu ada sebuah adegan yang ya lagi-lagi menguras emosi Bunda ya, bahwa ayahnya Noah itu meninggal teman-teman ya dalam pertempuran itu ya. Di situ lagi-lagi lah Bunda sedih gitu ya, membayangkan oh ya suami Bunda dan juga ayahnya Mas Kias gitu ya meninggal. Dan yang sedih lagi di situ Noah berjanji ya di depan mayat ayahnya gitu, katanya dia akan membawa pulang seluruh keluarganya gitu ya. Dan akhirnya dimulailah perjalanan Noah ya untuk untuk mencari keluarganya ya. Dikiranya keluarganya mungkin udah pada mati ya mungkin gitu, karena Bunda pikir juga udah pada mati semua gitu ya. Tapi dalam perjalanan itu bertemu dengan seekor kera baik yang bernama Raka ya. Kera baik ini sangat menjunjung peradabannya si pemimpin yang terdahulu, pemimpin kera terdahulu, yaitu Caesar ya. Nah Noah ini banyak belajar nih dari si Raka ini gitu. Nah lagi mereka berdua gitu ya lagi ngobrol lah, tiba-tiba datang lagi lah si perempuan itu, si Mei itu gitu kan. Si Mei itu awalnya sih Bunda ini ya masa melihat dia tidak pernah bicara gitu, bahkan ada obrolan Raka dan Noah itu yang kok aneh gitu ya, tidak pernah sama sekali tidak pernah bicara. Dan akhirnya si Mei ini pun dia bicara bahwa dia punya nama. Tadinya mereka memanggilnya itu Nova gitu ya. Dan ketika si Nova ini mau diburu sama si kera-kera jahat itu, Noah dan Raka kan menolong ya. Dan disitulah akhirnya Mei ini dia bicara tentang latar belakangnya, tapi tidak secara keseluruhan gitu. Jadi masih misteri lah gitu. Tapi Noah dan Raka mereka mau menerima si Mei ini ya, sampai akhirnya mereka bertiga itu ketangkep. Tapi Rakanya ini teman-teman, dia hanyut di sungai. Nah ini Bunda nggak tahu dia mati atau enggak gitu ya. Dan akhirnya yang tertangkap adalah tinggal si Noah dan Mei ini. Nah mereka dibawa kemana? Ternyata mereka dibawa ke sebuah tempat yang di situ banyak kera-kera diperbudak untuk bisa membuka sebuah ruangan ya. Katanya ruangan ini tuh menyimpan rahasia besar dari manusia gitu ya, bahwa ya ada sesuatu benda yang diincar yang di situ tuh penting banget gitu ya. Dan si kera-kera itu diperbudak di situ. Dan ternyata di antara kera-kera itu, masya Allah, ini ada keluarganya Noah ya, masih ada ibunya, ada sepupunya ya, dan ada teman-teman yang lainnya. Nah tadi Bunda ada terlewat ya, jadi ada sebelum tertangkap oleh si sekelompok kera jahat itu ada sebuah adegan yang Noah dan si Mei ini tuh mereka berjalan gitu, terus mereka menemukan sebuah alat ya di situ seperti teropong atau teleskop gitu ya. Nah tapi saat mereka melihat itu tidak diperlihatkan tuh mereka melihat apa gitu, tapi mereka wajahnya sih terkaget-kaget gitu ya. Dan itu yang masih membuat Bunda penasaran ya, entah apa yang mereka lihat di teropong dan teleskop ini ya gitu. Nah balik lagi ke yang tadi ya gitu, bahwa akhirnya kan tertangkap
Terus si pemimpinnya Proximus Caesar ini tahu bahwa Noah ini adalah kera yang sangat pintar teman-teman ya. Jadinya dia diajaklah untuk mencari tahu bagaimana cara membuka ruangan itu ya. Dan tentunya si Mei ini pun juga terus dibujuk gitu ya untuk membuka ruangan itu ya. Tapi ya lagi-lagi karena si Mei ini memang diam ya, dia tidak pernah cerita sama siapapun gitu. Dan tapi di suatu malam akhirnya Noah menghampiri si Mei ini ya, menghampiri Mei untuk ya mereka ngobrol, dan akhirnya mereka sepakat untuk sama-sama mereka punya misi ya untuk bisa ke ruangan itu. Dan ternyata si Mei tahu cara membuka ruangan itu teman-teman. Wow. Dia sangat pintar ternyata ya. Dan ya udah, singkat cerita akhirnya Noah dan juga kedua kera lainnya ya, ada Sonya dan juga Anaya ya, Anaya atau Ayana ya, bunda lupa itu. Mereka ke situ tentunya juga dengan si Mei ini, dan ternyata betul si Mei ini menemukan sesuatu barang yang penting teman-teman ya. Sudah. Nah, tapi ternyata ketika mereka mau keluar ya dari ruangan itu, ternyata ketahuan sama si Proximus Caesar dan juga si kera-kera jahat lainnya itu. Dan akhirnya di situ sih sempat ada ada perlawanan, ada satu kera yang meninggal ya juga ya gitu. Nah, akhirnya di situ si Mei mau nggak mau dia mencoba meledakkan ruangan itu, dan akhirnya banjir lah ya, banjir datang. Alhamdulillahnya kera-kera yang baik itu dipimpin oleh Noah ya, itu bisa menyelamatkan diri untuk memanjat ke atas bangunan itu ya. Dan di situ ternyata si Proximus Caesar-nya itu masih selamat teman-teman ya. Dan di sini adegannya sedih ya, ketika semua sudah berkumpul di atas bangunan itu. Noah itu kan udah yang lemes banget ya, si Noah udah lemes banget, didesak lah sama si Proximus Caesar itu. Tapi Masya Allah teman-teman ya, jadi Noah ini kan anaknya kera tetua ya, kera tetua si ayahnya itu. Tapi Noah tuh selalu nggak mau gitu disamain sama ayahnya, karena dia pikir ya ayahnya tuh hebat banget, beda sama dia ya. Noah ini nggak percaya diri sama kemampuannya gitu. Bahkan dia memanggil elang kesayangan ayahnya aja tuh dia nggak bisa gitu. Si elang itu tuh nggak mau gitu ke dia ya. Tapi ternyata di situ ya, di adegan yang di atas bangunan itu, Noah bisa menyanyi lagu elang gitu ya, menyanyi lagu elang, kemudian memanggil elang, dan akhirnya elang-elang itulah semua yang menyerang si Proximus Caesar ini. Di situ bunda sedih gitu ya. Wow, Masya Allah, ternyata ya akhirnya Noah timbul rasa percaya dirinya gitu. Dia bisa menunjukkan bahwa dia juga bisa jadi pemimpin klan elang gitu. Dan akhirnya Proximus Caesar-nya dia jatuh dan dia pun ke laut. Gitu ya. Dan akhirnya Noah dan juga kera-kera lainnya itu mereka mencoba membangun kembali klannya mereka ya. Dan di situ ternyata si Mei ini datang teman-teman ya, datang menghampiri Noah hanya untuk mengucapkan semacam ya say goodbye lah ya, salam perpisahan gitu. Tapi di situ yang bikin bunda penasaran ya, itu ada adegan si Mei itu dia memegang pistol ya, memegang tembakan gitu di balik punggungnya ya. Itu bunda nggak tahu maksudnya apa gitu ya. Dan ya udah, kira mereka bersalaman gitu. Mereka bersalaman, mereka ya sudah di kehidupannya masing-masing ya, Noah dengan si klan keranya itu. Dan ternyata si Mei ini dia kembali lagi ke ke kumpulannya gitu. Dan betul lah ya, benda yang dia bawa ini ternyata bisa menghidupkan
satelit teman-teman. Nah ini Bunda belum tahu maksudnya apa ya. Tapi di situ Bunda kira endingnya apa teman-teman? Bunda kira endingnya itu si Noah akan bersama si Mei ini ya, mereka akan terlibat cinta lah gitu ya. Bunda kira seperti itu. Tapi ternyata enggak ya. Atau mungkin nanti ya kita lihat aja ya. Bunda juga belum tahu ini akan dibikin sequel lagi atau tidak gitu ya. Ya baiklah, itu tadi review dari Bunda ya teman-teman ya, tentang film Kingdom of the Planet of the Apes ya, alanya Bunda Lulu ya. Mohon maaf kalau mungkin masih banyak kekurangan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak review Bunda ini ya. Oke deh, sekian sharing Bunda kali ini tentang review sebuah film ya. Teman-teman tetap saksikan video-video Bunda yang lainnya, sharing-sharing Bunda yang lainnya ya. Oke deh, assalamualaikum, dadah, sampai jumpa di video selanjutnya, di sharing berikutnya.